bersejarah sebagaimana Rasulullah berdiam diri di Jabal Sur. Tapi kami belum membahas Jabal Sur karena nanti masih panjang Pak Ibu. Karena saat ini tujuan kita yakni akan menyembelih kambing. Keistimewaan kota Mekah jemaah. Kita semua tahu sebelum kita berangkat diberikan ilmu oleh kiai kita di Indonesia, yakni bahasanya manasik haji. Kita sebelum berangkat pasti kita sudah di manasik berapa kali mungkin sebelum kita berangkat, persiapan diri kita. Karena kalau kita datang ke sini, maaf kita tidak mempunyai ilmu Bapak Ibu. Kita nyampe ke sini, kita ngapain aja di sini? Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang kita dapat di kota Mekah ataupun di kota Madinah? Tapi jenengan dari Indonesia sudah dibahas semua bahwasanya keistimewaan Mekah dan Madinah ini itu. Insya Allah kita lebih semangat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh saja Bapak Ibu, kita berada di Masjidil Haram 100.000 pahala. Bayangkan 100.000 pahala. Kalau di Indonesia kita cuma 1 kali lipat. Cuman kita mengerjakan kebaikan, Allah lipatkan 1 kali saja kalau di tanah halal. Kalau di Masjidil Haram ataupun di tanah haram Makkah Al-Mukarramah, Allah lipat gandakan 100.000 pahala. Bayangkan kita berada di Indonesia. Kita berada di Indonesia mungkin hidup berapa tahun, ratusan tahun mungkin kita berada di Indonesia. Kalau kita ingin mendapatkan pahala 100.000 pahala. Tapi bayangkan, bukan hanya sholat fardu saja Allah lipat gandakan 100.000 pahala, tapi juga kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan di tanah haram Mekah, baik di Masjidil Haram, baik kita berada di hotel. Contoh Bapak Ibu, kita berada di hotel itu masuk ke tanah haram jemaah. Makanya kalau di hotel-hotel Mekah beda dengan hotel-hotel Madinah. Kalau di hotel-hotel Madinah itu tidak ada tempat musola Bapak Ibu. Kalau di Mekah itu kebanyakan meskipun bukan 100% hotel-hotel ada musolanya di Mekah, tapi kebanyakan tempat hotel-hotel penginapan jemaah di kota Mekah itu kebanyakan ada musola. Maka jemaah nanti kalau sudah mau mendekati hari H, biasanya kurang 5 hari ataupun kurang 1 minggu, transportasi menuju ke Masjidil Haram itu ditutup semua. Biasanya kurang 1 minggu ataupun kurang 5 hari H itu transportasi menuju ke Masjidil Haram itu ditutup. Kenapa? Untuk jemaah biar tidak masuk ke Masjidil Haram, biar menjaga kesehatan kita, biar menjaga persiapan kita untuk melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Saya ulang lagi, mungkin 1 minggu ataupun kurang 5 hari H itu transportasi ditutup. Maka jemaah itu fokus menjaga diri, mendapatkan stamina kita biar kita kuat untuk melaksanakan ibadah haji. Karena ibadah haji itu jemaah kita bayangkan ya, kita membayangkan aja selama berapa hari? Selama 4 hari kurang lebihnya. Kalau kita berangkat dari tanggal 8 Bapak Ibu, tanggal 8 itu hari Tarwiyah. Nah, hari Tarwiyah itu tidak masuk ke wajibnya haji, tidak masuk ke rukunnya haji. Hari Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah saya ulang lagi, tidak masuk ke wajibnya haji, tidak masuk ke rukunnya haji, tapi masuk ke sunnahnya haji. Nah, hari Tarwiyah tanggal 8 biasanya ada sebagian jemaah dari hotelnya itu berangkat malam tanggal 8 Dzulhijjah. Menuju kemana? Yakni menuju ke tenda Mina. Nanti malamnya malam 9 Dzulhijjah itu jemaah sudah siap-siap menuju ke Padang Arafah untuk melaksanakan rukun hajinya tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, tanggal 10 kita melontar jumrah tanggal 11 dan tanggal 12. Maka kita kalau berangkat tanggal 8, maka ibadah haji kita ditempuh dalam waktu 5 hari lamanya. Kalau kita berangkat tanggal 9 berarti hanya 4 hari. Nah, itulah proses pelaksanaan ibadah haji, Pak. Luar biasa membutuhkan tenaga. Nah, kita sekarang melewati Mina jemaah. Nah, ini kita nanti. Nah, nanti kita pulangnya lewat sini juga. Nah, kita berangkatnya melewati Mina. Inilah tenda-tenda yang ada di sekitaran Mina. Inilah tempat kita nanti jemaah. Tempat kita pada tanggal 10 Dzulhijjah dan 11 Dzulhijjah dan 12. Berarti kita berada di Mina yakni 3 hari lamanya. Untuk apa? Hanya berdiam diri saja Bapak Ibu. Hanya berdiam diri di Mina.
Untuk apa? Untuk menyempurnakan kewajiban haji. Contoh, tanggal 10 kita berada di Mina untuk melaksanakan kewajibannya, yakni melaksanakan Jumrah yang dikenal dengan Jumrah Aqabah. Contoh dari Arafah tanggal 9. Nah, malam tanggal 10 kita sudah mabit di Musdalifah. Setelah mabit di Musdalifah kita langsung ke Mina melaksanakan Jumrah Aqabah. Setelah melaksanakan Jumrah Aqabah, maka kita sudah dibolehkan tahallul awal. Tahallul pertama, yakni karena ibadah haji itu ada tahallul 2 Bapak Ibu. Nah, tahallul awal itu tanggal 10 Dzulhijjah. Kalau kita sudah melempar setan yang dikenal dengan Jumrah Aqabah, maka kita melontar potong rambut. Kalau sudah potong rambut, maka bebaslah larangan-larangan ihram kita. Yang betul-betul kita jaga, yakni tidak boleh bersetubuh dengan suami istri. Kalau cuman melanggar, mencabut bulu-buluan, mandi, itu sudah bebas. Yang penting kita sudah melaksanakan Jumrah Aqabah, tahallul awal, itu sudah bebas semua dari larangan-larangan ihramnya. Kita bisa melepas ihram kita, sudah kita bisa mandi pakai sabun sebiasa kita normal. Tetapi cuma satu yang betul-betul kita jaga, yakni tidak boleh bersetubuh suami istri meskipun sudah halal. Tapi untuk pelaksanaan ibadah haji, contoh sama aja kayak kemarin untuk pelaksanaan ibadah umrah jemaah. Jenengan sebelum niat nawaitul umrata nu akhramtu biha lillahi ta'ala, jenengan masih bebas, masih halal dengan suami istri, mau diapain aja suami istri bebas halal. Tapi kalau lisan kita sudah melafazkan niat nawaitul umrata nu akhramtu biha lillahi ta'ala, haram. Haram apa? Haram tidak boleh bersetubuh. Kalau kita paksakan bersetubuh, bukan hanya kambing jemaah, yakni unta yang harus kita tebus, yakni untuk menyembelih kambing, unta di tanah haram Makkah Al-Mukarramah. Sama untuk pelaksanaan ibadah haji sama kayak gitu. Karena betul-betul bukan hanya fisik saja yang kita jaga pelaksanaan ibadah ini Bapak Ibu. Ya. Makanya ibadah umrah dan ibadah haji itu ibadah yang sangat istimewa. Kenapa kok bisa ibadah yang sangat istimewa? Contoh saja Bapak Ibu, kita mau kesini aja harus mempunyai tenaga yang kuat ataupun fisik yang sehat. Kalau kita lumpuh, itu berbaring di kamar, tidak mungkin kita berada di kota Mekah. Kalau kita tidak mempunyai uang, tidak mungkin kita naik pesawat. Bayangkan saja seperti itu Bapak Ibu. Makanya di ibadah umrah dan ibadah haji itu adalah ibadah yang sangat istimewa. Dan balasannya al-umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma. Umrah yang kita kerjakan kemarin jemaah, umrah yang kita kerjakan kemarin wajibnya untuk diri kita sendiri, dan umrah kedua dan ketiga dan seterusnya adalah kafaroh, penghapus dosa daripada keduanya. Bukan hanya hapus saja dosa kita aja yang dihapus, tapi Allah juga menghapus kefakiran kita. Pasti kita pernah melihat Bapak Ibu ataupun kita sendiri pernah melaksanakan ibadah umrah pas musim umrah. Mungkin kita melihat tetangga kita. Apakah ada jemaah umrah yang datang dari kota Mekah ataupun kota Madinah datang ke Indonesia tanpa miskin? Tidak ada Bapak Ibu. Tidak pernah saya temui. Tidak ada yang pernah saya temui. Yang ada cuman dia selalu berangkat berulang-ulang datang ke kota Mekah dan kota Madinah Al-Munawwarah. InsyaAllah termasuk kita nanti ya. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena Bapak Ibu, untuk harta kita yang keluarkan itu bukan dikeluarkan untuk hanya foya-foya ataupun jalan-jalan ke Amerika ataupun kemana saja, tapi yang harta kita keluarkan ini ke kota Mekah ataupun kota Madinah, yakni keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ibadah umrah, ibadah haji. Ibadah haji itu Bapak Ibu, rukunnya banyak, wajibnya ada banyak. Betul-betul kita jaga, betul-betul kita jaga. Kalau ibadah umrah wajibnya hanya 2 jemaah, insya Allah dalam pikiran kita enteng insya Allah. Rukun umrahnya cuma ada 4. Kalau kita masuk ke tartib itu ada 5. Rukun umrah cuma ada 4. Yang pertama niat di tempat mikot, yang 2 tawaf, sa'i dan tahallul. Wajib hajinya cuma ada 2 jemaah.
berikhram, menjaga larangan-larangan ikhramnya. Tapi kalau haji, rukunnya ada 6, wajibnya ada 6. Wajibnya ini yang betul-betul kita harus kita jaga. Tapi kalau rukun itu sudah masuk kita rangkaian-rangkaian yang betul-betul kita kerjakan, yang tidak boleh kita wakilkan. Kalau rukun, kalau kita tinggalkan salah satu rukun tersebut, maka hajinya tidak sah. Sama dengan ibadah umrah jemaah. Contoh ibadah umrah kita rukun umrahnya kita tinggalkan. Contoh salah satu rukun yang kita tinggalkan, kita pertama niat di tempat mikot, terus tidak utuh, tidak tawaf, berarti rukun yang kedua kita tidak kerjakan, langsung melaksanakan sa'i. Apakah umrah kita sah? Tidak, karena tawafnya kita tidak lakukan. Ataupun sebaliknya, sa'inya tidak kita kerjakan, cuma hanya melaksanakan tawaf dan tahallul, maka umrahnya tidak sah. Sama dengan melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji ini jemaah, kita niat masuk ke rukun yang pertama. Rukun haji yang kedua yakni ukuf di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Rukun haji yang ketiga yakni mengelilingi Ka'bah, yakni yang dikenal dengan tawaf ifadah, tawaf. Rukun yang keempat yakni sa'i dari Bukit Safa ke Marwah. Rukun haji yang kelima yakni tahallul. Rukun haji yang ke-6 yakni tartib, harus berurutan rukunnya itu cuma. Berarti kita cuma menambahkan rukun satu aja, wukuf di padang Arafah. Nah, kalau wajibnya itu banyak. Yang pertama wajib haji yang pertama kita harus berikhram. Kalau kita tidak berikhram, wajib hukumnya membayar dam ataupun fidyah. Wajib haji yang kedua kita harus mabit di Muzdalifah pada tanggal 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah itu masuk ke wajibnya haji jemaah. Umpamanya kita tinggal tidak mabit di Muzdalifah pada tanggal 10 Dzulhijjah, maka wajib hukumnya membayar dam. Dan wajib ketiga, wajib haji yang ketiga yakni pada tanggal 10 kita mabit di Mina untuk melaksanakan jumrah yang dikenal dengan jumrah Aqabah. Nah, tanggal 11 dan tanggal 12 melaksanakan jumrat yang dikenal dengan jumrah ula, usta dan Aqabah. Dan yang terakhir tawaf wada. Tawaf wada ini Bapak Ibu itu masuk ke rangkaian wajib haji. Beda dengan melaksanakan ibadah umrah. Contoh jenengan kemarin sebelum musim haji, pas musim umrah jenengan berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah umrah, tapi mau pulang tidak sempat ataupun tidak melaksanakan tawaf wada ataupun tawaf pamitan, maka jenengan tidak dikenakan denda. Karena tawaf wada kalau ibadah umrah itu masuk ke sunnah, dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak menambahkan dosa. Tetapi kalau melaksanakan ibadah haji ini, tawaf wada itu masuk ke wajibnya haji Bapak Ibu, masuk ke rangkaian ibadah haji, masuk ke rangkaian ibadah haji. Kalau kita tinggalkan tawaf wada, kita mau pulang dari tanah haram menuju kota Madinah contoh, kita tidak menyempatkan diri kita untuk melaksanakan tawaf ataupun tawaf pamitan, maka jenengan wajib membayar dam. Kita mengeluarkan uang lagi 500 rial, eman-eman. Mending kita melaksanakan tawaf, kecuali jenengan dengan keadaan darurat ataupun sakit, ataupun yang perempuan datang bulan, itu tidak apa-apa. Intinya kalau kita masih sehat, kalau kita sanggup, usahakan kita membayar dam, melaksanakan tawaf wada. Sebenarnya kalau kita mengeluarkan uang kita 500 rial enteng sebenarnya Bapak Ibu. Nah, enteng, tapi jangan buat diukur dengan harta kita. Maaf, cuman itu. Jangan diukur dengan harta kita. Umpamanya kita mampu, saya nggak mau tawaf wada, saya punya uang, mau bayar dengan uang aja. Jangan berpikiran seperti itu. Karena kesini tujuan ini melaksanakan ibadah, bukan tujuan kita mempamer-pamerkan harta. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه 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 وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور اللهم صل على محمد صل وسلم وبارك عليه. Apa kabar Pak Ibu? Alhamdulillah. Udah mau tidur? Kalau mau tidur baca doa tidur ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Afwan bercanda Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, jenengan adalah tamu Allah, bukan tamu raja, bukan tamu negara, tapi jenengan lebih khusus, lebih mulia dibandingkan tamu negara karena jenengan menjadi tamu Allah dan menjadi tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jenengan menjadi tamu Allah, ayo Bapak Ibu, ayo minta kepada Allah apa yang jenengan mau, karena jenengan sudah menjadi tamu Allah, adalah tamu yang berharga, maka jenengan mumpung menjadi tamu Allah, ayo apa yang jenengan mau, mintakan kepada Allah. Lebih-lebih jenengan berada di pelataran Ka'bah, lebih-lebih jenengan berada di pelataran Ka'bah, tinggal minta ke rumahnya Allah, tinggal minta ke Baitullah, karena jenengan adalah tamunya, pasti. Karena sebagai tamu pasti langsung dikasih oleh tuan rumahnya jemaah. Sama dengan kita bertamu kepada tetangga kita, kita nggak minta langsung dikasih air, apalagi minta. Sama dengan kita menjadi tamu Allah, apalagi kita minta kepada Allah, apa yang kita minta kepada Allah, insya Allah jenengan akan dikabulkan oleh Allah. Tetapi pastinya jenengan kemarin pas mau masuk ke Masjidil Haram, apa yang kita ingat? Mungkin hanya dosa ya, mungkin tidak ingat dengan tambahan harta kita. Mungkin yang pertama kita melihat Ka'bah, ya Allah, kiblat kita selama kita berada di Indonesia menghadap kiblat ini, kiblat saya, ini kiblat saya, inilah Baitullah, inilah rumah Allah, rumah yang pertama ada dunia ini kiblat kita. Alhamdulillah saya secara langsung kita melihat Ka'bah yang sebelumnya kita melihat dari TV ataupun gambar. Maka saat itu kemarin jenengan betul-betul kaget, belum betul-betul tidak menyangka, maaf mata kita bisa langsung memandang, bisa melihat Ka'bah, kiblat umat Islam seluruh dunia. Bapak Ibu, kita menjadi saf yang pertama kemarin. Yang kita ingat apa? Cuman dosa yang kita ingat. Setelah dosa baru kita melaksanakan tawaf kedua, keputaran kedua, satu, kedua.